Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa ya kita tahu Al-Quran itu menyebut Alkitab itu palsu, udah dipalsukan gitu. Kita mengenal dalam rukun iman, kita wajib percaya pada kitab suci yang Allah turunkan, bukan hanya Quran, tapi juga kepada Taurat, Zabur, Injil, yang mana itu kitab diturunkan sebelum datangnya Nabi Muhammad kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud gitu kan. Nah, jadi dalam Al-Quran disebutkan, dimention gitu kan, kalau kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia. Nah, berdasarkan pada pijakan inilah makanya ya kita bisa melihat ya dan menelaah dan membuktikan, karena memang banyak sekali versi Alkitab kan. Ada Injil versi Barnabas, Injil kanon dan segala macamnya, banyak versi. Yang mana ya umat Kristiani sendiri ya, termasuk ada Luis Prasetyo tuh ya, saya belum sempat buat videonya karena memang ribet, saya buat video gini aja lah yang simple ya. Katanya kayak Ustadz Ahmad Baikuni itu suka produk palsu gitu. Jadi dia memakai kitab Injil Barnabas. Nah, itu kan palsu versi Louis. Nah, kita akan terangkan di sini kenapa Al-Quran disebutkan dari sini kita akan tahu nih ya, yang mana yang palsu, mana yang asli gitu. Apakah ya Injil Barnabas yang asli atau yang Injil yang dipegang Louis yang asli gitu. Jadi kita bisa telah ini kita kaji dari informasi yang kita dapat dari Quran. Maka saya akan terangkan di video ini. Ini video buat semua kalangan, terutama umat Islam dan Kristen itu sendiri, agar fokusnya pada umat Kristiani, agar mereka paham gitu. Jadi ketika Quran mention ya kitab sebelumnya sudah dipalsukan, itu ada logikanya gitu, dan kita bisa telah ya. Jadi makanya saya sampaikan informasinya di video ini. Kita akan bahas guys ya. Oke, gini. Tolong perlu diingat ya. Kalau kami umat Islam itu menerjemahkan mengatakan kalau ada suatu Al-Quran itu palsu atau hadis palsu, itu rujukan jelas. Karena kami semua dalam Islam ini semua jelas guys. Jadi ada turun temurun, ada metode yang sangat lengkap ya. Ada penyerahan dan penerimaan gitu. Jadi dari segi hafalan, jadi semua itu betul-betul komplit cara-cara untuk meneruskan ke bawah, mewariskan ke bawah gitu. Anda bayangkan ya, sejak Nabi Muhammad turun, beliau mendapatkan wahyu, langsung beliau akan sampaikan pada sahabat dan orang-orang muslim lainnya, dan itu langsung dihafal guys. Anda bayangkan metode dihafal, langsung dicatat. Dan langsung dari Nabi, dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung Nabi Muhammad, langsung ke para sahabat dan para umat muslim, langsung gitu. Tidak ada misalnya Al-Quran ditemukan di mana gitu, nggak ada. Langsung person by person dari Allah, langsung malaikat Nabi Muhammad ke Nabi ya, lalu ke umatnya. Jadi langsung strike gitu. Nah, metode penyimpanan itu sangat lengkap sekali dengan hafalan gitu kan. Yang menghafal bukan 1-2, semuanya menghafal. Karena memang gampang dihafal. Kenapa? Karena memang pertama, Al-Quran itu dimudahkan Allah untuk dihafal. Buktinya banyak hafiz Quran. Ada nggak hafiz Alkitab? Nggak ada guys. Bahkan anak cilik pun ya, kecil itu sudah hafiz Quran. Nenek, semua kalangan tuh hafiz Quran banyak. Itu bukti Allah memang memegang janjinya, dan Allah Maha benar kalau Allah menurunkan Al-Quran itu untuk gampang dihafal oleh umat manusia. Tentu bagi manusia yang mau ya, yang nggak mau itu nggak mungkin bisa. Jadi itu terbukti. Saya lagi itu terbukti. Al-Quran setebal itu bisa dihafal. Alkitab tidak bisa dihafal. Nah, jadi lagi guys ya, Al-Quran itu dihafal metodenya. Zaman dahulu pun lebih gampang dihafal. Kenapa? Karena ayat itu cuma satu, ada jedanya, sehingga hari ini hafal ayat ini, besok lain lagi. Jadi lebih mudah lagi nggak kayak sekarang. Sekarang kan harus hafal satu buku langsung gitu. Nah, intinya adalah dihafal metodenya, dan langsung ada pencatatan, langsung dicatat. Nabi ngomong, hafal catat. Nabi ngomong, hafal catat. Lalu ada serah terima, ya. Tiap-tiap sahabat tuh pegang hafalan dan pegang catatan. Nah, lalu suatu ketika Nabi sudah wafat, salah satu sahabat, saya lupa, mungkin Utsman ya, atau Bakar, saya lupa sama sahabatnya, mohon maaf ya guys ya, bagian yang masih ingat informasi ini, ada bisa tulis komentar siapa beliau. Lalu beliau menyarankan untuk mengumpulkan naskah tadi dan berembuk untuk mengenyamkan hafalan. Karena Nabi kan sudah tidak ada gitu. Karena kalau Nabi ada masih bisa bertanya. Nah, misalnya kan, Nabi, saya ragu dengan hafalan saya. Nabi ada. Sekarang kan Nabi nggak ada. Makanya untuk menjaga kasihan Quran, dan Allah menjaga itu, Allah tentu membuat para sahabat ini agar sepakat dulu. Ya, mereka menyetorkan hafalan, berembuk gitu kan, menyetorkan catatan gitu, sehingga itu digodok dan akhirnya sama persis gitu. Jadi semuanya kan sama gitu.
Nah itulah hebatnya. Itu ini tidak ditemukan di metode agama lain. Apalagi Alkitab kan. Alkitab tidak ada metode seperti ini. Nanti saya akan terangkan sedikit Alkitab bagaimana metodenya. Nah, lalu jadi untuk menjaga supaya ini satu, maka musab lain dibakar, ya kan? Dengan tujuan apa? Agar yang satu inilah yang jadi kopiannya nanti. Kalau Anda mau nyalin dari ini, karena ini udah kesepakatan bersama, hafalan bersama, tulisan bersama dan digabung. Udah, jadi yang lain itu nggak penting. Takut nanti ada yang menyalahgunakan, guys. Anda tahu? Bisa gini nih, di seluruh rumah nih ya, satu kampung ini ada catatan. Kan itu catatan itu kan belum disusun ya kan? Karena berbeda-beda catatannya. Tapi semua itu kan bersumber pada hafalan dan catatan. Intinya catatan itu cuma nggak beraturan itu aja, tapi isinya sama gitu. Nah, lalu disusunlah bentuk suatu Quran yang kita kenal sekarang gitu kan. Jadi mereka susun. Nah, itu kan setelah mereka berembuk dan jadi satu, itu otomatis kan rumah itu kan supaya aman kan itu harusnya dibakar. Supaya apa? Ya, supaya catatan itu satu, sehingga tidak ada lagi keraguan. Buku induk namanya. Nah, itulah sebabnya kenapa mushaf itu dibakar. Agar cuma ada satu buku induk yang disepakati oleh bersama para sahabat dengan hafalan dan catatannya digabungkan itu, guys. Nah, itu saking kuatnya Quran itu seperti itu. Sehingga sampai sekarang pun tidak ada satu huruf titik pun yang berubah dari zaman dahulu, guys. Ya, Anda tidak bisa mengatakan ini Al-Quran ini palsu atau hadis palsu. Sudah metode sudah lengkap gitu. Anda bisa langsung mendengar. Jadi kalau ada satu huruf berubah ya, para hafiz akan tahu itu. Itu biasa Quran, ya kan? Nah, kalau Alkitab berubah, nggak ada yang tahu karena dicatat gitu, guys. Nah, lalu sekarang kita balik ke metode kitab. Alkitab itu gini, guys. Dahulu tuh ya, Alkitab ini memang mencampur adukan semua. Bukan kalau Quran kan itu murni hanya wahyu Allah disampaikan oleh malaikat Jibril ke Muhammad. Murni wahyu tanpa ada tambahan kata-kata Muhammad. Muhammad itu murni menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Tanpa ada catatan sejarah dari para sahabat, dari Nabi, misalnya ada kejadian apa perang Tabuk dicatat Quran, enggak. Itu catatan murni dari informasi dari Allah SWT, dari Tuhan. Tidak ada campur tangan manusia. Ada namanya hadis, itu baru sejarah. Hadis itu campur sejarah. Ya, jadi dibedakan. Kitab suci sama hadis beda. Kitab suci adalah dari Allah, hadis sebagian dari Allah, sebagian lagi dari catatan sejarah. Nah, itulah hebatnya dari Islam ini. Membedakan antara Quran dan hadis. Membedakan antara kitab suci dengan campuran antara informasi dari Allah dan sejarah. Beda sama kita. Itu semua campur aduk. Ada bisa temukan wahyu dari Tuhan, dari Allah, bisa juga ada temukan itu sejarah manusia. Ini kacau balau isinya, guys, kitab itu. Jadi nggak semuanya informasi dari Tuhan. Makanya nggak heran ada beberapa kontradiksi dalamnya. Si Matius ngomong A, Lukas ngomong B, si ngomong C. Jadi itu maklum karena namanya catatan sejarah. Makanya kalau kita mau menggunakan metode kitab suci, seharusnya yang Alkitab itu isinya hanya informasi dari Allah saja, dari Allah Tuhan saja. Ya, dari kata-kata Yesus saja, lalu pokoknya apa semua yang disampaikan oleh Yesus, oleh Musa, Daud, itu saja solusinya. Nggak ada lagi catatan sejarah gitu. Anda tidak akan temukan solusinya tulisan Matius, Lukas, itu tidak akan ada. Karena itu udah bukan kitab suci namanya, tapi sudah kitab sejarah. Itu yang pertama. Kedua, metode sendiri ya, itu naskah itu ditemukan. Ya, ada di tempat Injil Barnabas ditemukan di sana, ada lagi ditemukan di Laut Mati. Jadi gulungan-gulungan itu di gulungan kanon itu ditemukan, guys. Ingat, ditemukan dan tidak ada setelah terima. Misalnya si Matius ngasih ke bawah tuh nggak ada, semuanya ditemukan dan ditemukan itu ya, itu diprediksi itu buatan Matius. Padahal itu ditengarai, bukan langsung Markus ngasihkan gitu dokumennya gitu, guys. Seperti itu, makanya tidak dihafalnya. Jadi makanya banyak ada dokumen itu yang berbeda. Ada Injil Barnabas, Injil Markus, Injil Matius. Itu kenapa? Karena memang ditemukan. Nah, tentu masing-masing pihak mengklaim Injil yang benar gitu. Nah, itulah kita perlu baca Quran. Quran mengatakan kalau kita sudah diubah dari tangan manusia. Nah, untuk menemukan yang mana yang asli, makanya informasi Quran itu harus sesuai dengan informasi dengan yang Injil tadi. Yang mana mendekati. Misalnya Injil Barnabas ngomong Nabi, Yesus dan Nabi, berarti itulah yang benar. Karena mendekati dari Quran. Karena sumber kita adalah dari Allah langsung. Jadi Allah tuh dikasih Quran tuh ngasih tahu kita. Kalau kita sudah diubah dari tangan manusia, makanya ada yang sama Quran, ada yang tidak. Yang sama itu yang belum diubah. Gitu logikanya kan. Yang nggak sama itu yang udah diubah. Makanya Anda tinggal cek tuh dari mana Injil Barnabas, kanon itu yang mana nggak sesuai Quran itu berarti sudah dipalsukan. Yang mana sesuai dengan Quran itu pasti masih asli. Saya kasih contoh nih. Misalnya Yesus katakan, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satu Tuhan. Itu asli. Saya yakin itu asli. Kenapa? Karena di situ Yesus langsung ngomong pertama. Lalu kedua dia mengatakan
ingatlah Israel, Tuhan Allah kita. Dia pakai kata kita kan, berarti dia menuangkan Allah yang sama dengan kita, yaitu Tuhan Allah kita. Kalau dia ngomong Tuhan Allahmu atau Tuhan Allahku, oke. Tapi dia mengatakan kata kita, Tuhan Allah kita. Kalau seorang sudah mengatakan Tuhan Allah kita, berarti dia bukan Tuhan itu. Berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Maka dia pakai kata Tuhan Allah kita. Adalah satu-satunya Tuhan. Berarti nggak ada Tuhan. Kalau udah ngomong satu-satunya, berarti nggak ada Tuhan kedua, ketiga. Berarti nggak ada Trinitas. Nah, itu ayat asli. Saya yakini keasliannya. Kenapa? Karena itu bicara tentang tauhid dan itu juga disebutkan di Quran. Gitu. Nah, juga ayat lain misalnya, ingat istilah apa namanya? Aku diutus hanya bagi domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ini Yesus juga ngomong. Nah, ini juga sesuai dengan Quran sampaikan. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Maka dikatakan dia, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu sesuai dengan Quran. Ya, dia diutus hanya untuk domba-domba hilang di umat Israel. Berarti dia nggak diutus untuk tempat lain, hanya Israel. Diperkuat dengan kata dia lain ya. Janganlah kamu pergi ke Samaria, ke keluar kota-kota Israel. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Jadi sekali lagi dia menekankan janganlah pergi mana-mana. Jadi ini udah tegas ini guys. Pertama dia mengatakan hanya diutus, kedua dia melarang jangan pergi hanya ke Israel saja gitu. Jadi ini sesuai dengan konteks Quran. Maka kayak gini ya kebenarannya gitu. Lalu seperti misalnya kayak hukum kisos. Di Perjanjian Lama dikatakan janganlah engkau merasa kasihan kepadanya. Karena yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Nah ini kan sesuai dengan Quran, hukum kisos gitu. Ya, ini nama keadilan. Kalau Anda di mata Anda dicongkel, kalau Anda boleh, nggak boleh juga tidak. Tapi sangat salah kalau Anda tidak boleh balas. Ya kan? Atau misalnya Anda dibunuh gitu. Lalu keluarga untuk balas itu boleh. Boleh juga Anda tidak membalas. Tapi yang salah adalah ketika Anda melarang. Jadi haknya tidak dapat. Tidak pakai di situ. Jadi orang akan senangnya membunuh karena tidak ada ganjaran di situ. Punishment tidak ada gitu kan. Nah, ini ayat yang logis dan sesuai dengan Quran. Tapi ada ayat di Perjanjian Baru yang ini bukan ucapan Yesus. Ada katanya gini. Dikala engkau dikasih pipi kanan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri juga. Ini ayat menurut saya nggak logis guys. Kan? Nggak sesuai dengan Quran. Kenapa? Ya. Kalau Anda ditampar pipi kanan, pakai logika aja ya. Saya tampar pipi kanan nih. Yang harus Anda lakukan apa? Pertama, lapor polisi. Kedua, menghindar. Ketiga, lari. Keempat, melawan balik, fight back. Itu yang logis. Tapi kalau Anda kasih pipi kiri, ada tampar pipi kanan nih, lalu kasih pipi kiri ini, tampar pipi kiri saya. Maaf ya, ini logika aja kita ngomong ya. Memang logika itu pahit guys, tapi kita harus ngomong apa adanya. Ada tampar pipi kanan, lalu Anda kasih pipi kiri juga, apa yang jadi? Coba. Yang menampar akan makin senang. Ini orang nantang ini, gitu kan? Dia kan makin senang menamparnya. Ini menurut saya agak logis guys. Jujur demi Allah ini agak logis gitu. Karena ada 4 opsi lain yang bisa dilakukan. Ya, ini Anda juga bisa memaafkan kok. Anda lapor polisi, lalu polisi nangkap dia, ya kan? Atau Anda lari, Anda menghindar, atau Anda fight back. Tapi tetap Anda maafkan nanti. Tetap Anda maafkan. Jadi maaf itu bukan tergantung pada kita kasih pipi kiri lagi atau kita melakukan hal lain. Ya, jadi maaf itu tergantung hati. Anda bisa lapor polisi, habis itu Anda maafkan, Anda bisa kabur, habis itu maafkan, atau Anda fight back, habis dia kalah, Anda maafkan. Jadi bukan berarti dengan kita malah mengasih peluang. Ingat kata Bang Nabi ya. Awas ada kesempatan apa saya lupa tuh terminnya. Intinya adalah kita tidak boleh ngasih orang kesempatan untuk membuli kita. Kalau kita kasih kesempatan dia akan makin membuli kita guys. Nah, jadi ini ayat menurut saya nggak logis dan ini tidak sesuai dengan hukum kisos tadi, bertentangan gitu ya kan. Lalu Perjanjian Lama dikatakan haram makan babi gitu kan. Bahkan ada ayat mengatakan janganlah kau masak bersama kualimu binatang-binatang menjijikkan dan termasuk dalamnya babi gitu. Ada ayatnya guys. Jadi ini bertentangan dengan Perjanjian Baru yang mengatakan yang hal haram itu hanyalah yang keluar dari mulut, yang masuk tidak. Kan berarti kan kontradiksi. Ya kan? Kontradiksi. Quran mengatakan babi haram, Perjanjian Lama mengatakan babi haram. Berarti ini yang asli. Yang Perjanjian Baru itu nggak asli lagi guys. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak metode ya. Jadi kuncinya kenapa umat Islam berani Ustaz Ahmad Baikuni berani mengatakan Barnabas itu memakai versi Injil Barnabas karena itu yang mendekati Quran. Jadi apa yang disampaikan Quran itu kita bisa dilacak di kitab-kitab yang ada sekarang. Mau Injil Barnabas, Injil Kanon, Injil Koptik dan segala macamnya, mana yang sesuai dengan Quran itu yang kita yakini kebenarannya gitu guys. Ya kan? Karena memang kitab itu bercampur aduk semuanya. Ada cerita sejarah manusia, ya kan? Ada memang informasi dari Tuhan langsung. Jadi sekali lagi guys ya, itulah metode Quran. Dan perlu diingat ya, perlu sampaikan. Quran itu ya, ini yang terakhir ya, yang perlu dipahami oleh teman-teman kita kaum muslimin dan Nasrani ya, terutama Nasrani. Quran itu
murni dari Allah SWT. Ingat, Nabi itu guys, sepanjang hidupnya dia nggak pernah mengkaji kayak saya nih. Saya kan belajar ilmu perwira agama, saya belajar agama, saya buka semua kitabnya, saya memang fokus di situ untuk menemukan kebenaran. Nabi Muhammad tidak guys, dia nggak punya waktu di itu. Karena dari kecil sampai besar tuh beliau hanya berdagang, ya kan, beliau menyampaikan wahyu. Beliau nggak ada waktu untuk riset pergi ke Italia, pergi ke Yunani, pergi ke kampungnya Yesus, nggak pernah guys. Dia hanya ada di Mekah Madinah saja. Ya kan? Nah, dia pun informasi kenabian itu diberitahukan oleh seorang pendeta Bahira, ya. Dia mengatakan, ini kok awan menaungi anak ini. Anak ini kemana-mana selalu dinaungi awan, jadi dia selalu tidak pernah kepanasan. Lalu pohon ada selalu di dekat dia gitu kan. Jadi ini anak di tanda-tandanya tuh ada di kitab sucinya pendeta Bukhari. Tentu apa? Tentu Injilnya. Kitabnya kan nama pendeta Bukhari itu kan kitab Injil. Dia menemukan informasi yang ada di Injil itu mengenai datangnya nabi kemudian yang namanya Muhammad. Dan ditemukan di situ ada pada Muhammad. Ya, Nabi pun, kenabiannya pun diberitahu oleh pendeta Bukhari ini. Nabi sendiri nggak tahu dia Nabi, guys. Udah bayangkan. Diberitakan oleh tanda-tandanya oleh pendeta Bukhari. Ini Nabi itu betul-betul tidak pernah bisa mengarang dan apapun itu. Ini informasi semua itu dari Allah SWT. Dan ini isinya sangat ilmiah. Quran itu sangat ilmiah isinya, guys. Banyak para ilmuwan yang pindah ke Islam karena mengetahui keilmiahan Quran gitu. Kan harus luar biasa ilmiahnya. Tidak pernah orang menemukan ilmiah Quran itu cacat secara logika, nggak pernah. Atau bertentangan dengan logika ilmiah, nggak pernah. Bahkan semakin hari kita temukan sekarang, makin banyak teknologi itu yang sesuai dengan Quran gitu. Cuman Quran itu dengan tepat menyampaikan informasinya, ya kan? Nah, jadi Quran itu sangat ilmiah isinya, guys. Jadi intinya adalah itu nggak mungkin Nabi Muhammad yang membuat, yang ngarang, nggak mungkin. Bahkan orang banyak nuduh Nabi Muhammad ini katanya buta huruf lah, nggak bisa nulis baca. Bagaimana bisa seorang seperti itu merancang, mengarang Quran? Luar biasa. Karena Allah tantang orang tuh buat huruf seperti Quran aja, ya. Sekali satu ayat seperti Quran saja. Misalnya mereka nggak mampu, walaupun mereka ketemu dan banyak nggak mampu, guys. Contoh pernah buat itu tanpa ragi ya, saya buat videonya. Dia menyontoh, tapi kacau, guys. Jadi ini malah jadi lucu-lucuan gitu. Anda bisa tonton video saya tentang tanpa ragi yang dia katanya, aku jiplak, saya bisa kok katanya. Rupanya Anda lihat, jadi malah lucu-lucuan gitu. Nah, jadi intinya adalah Nabi Muhammad nggak mungkin karena Quran, karena Quran itu luas gitu. Di situ ada kisah-kisah, ada logika, ada ilmiah gitu kan. Intinya adalah ini murni informasi dari Allah SWT. Nggak mungkin dikarang oleh seorang Nabi Muhammad gitu. Ya kan? Jadi itu maka kita yakini ya, karena isinya memang luar biasa ilmiah Quran ini ya, nggak mungkin dikarang oleh manusia, apalagi orang yang seperti Muhammad diciptakan oleh orang seperti itu gitu kan. Padahal beliau seorang pintar juga, tapi sepintar apapun beliau sangat susah untuk ngarang kisah seperti itu, guys. Apalagi isinya sebagian besar sama dengan kitab sebelumnya. Dalam artian kan kalau beliau mau nyontek, beliau tinggal nyontek semuanya gitu, ya kan? Nah, tapi ini tidak gitu. Ada fakta-fakta yang bisa kita lacak di situ mengenai penggaliban dan segala macamnya gitu. Jadi intinya adalah perlu orang kapasitas super untuk mau mengarang Al-Quran kalau mau mengarang seperti itu. Tapi faktanya tidak. Itu murni dari Allah SWT gitu. Ya kan? Diturunkan oleh Nabi. Makanya Quran itu adalah sumber segalanya untuk mengecek kitab Injil mana yang benar. Apakah Barnabas, kopi dan segala macamnya. Itulah metode umat Islam dalam merumuskan yang makanya heran kalau begitu mau kayak Barnabas, mau kayak semuanya, karena mencari mana yang sesuai dengan informasi Quran. Karena bagi umat Islam, informasi yang Quran kasih itu adalah yang ultimate, yang paling benar. Jadi kitab lain itu mengikuti. Kalau ada kitab lain yang tidak sama dengan Quran, berarti yang bagian tidak sama itulah dipalsukan. Yang sama berarti yang dipalsukan. Karena Quran sudah menginformasikan hal itu sebelumnya, guys. Nah, jadi itulah metode ya. Jadi jangan heran, jadi kalau Anda mengklaim ya silakan. Tapi bagi umat Islam adalah apapun Injil yang Anda pegang di dunia ini beredar, selama dia masih sesuai dengan konteks Quran, dialah yang asli. Injil atau kitab lain kalau ada dengan Quran berarti dia sudah dipalsukan, itu saja. Karena informasi sudah dikasih di Quran langsung oleh Allah, disampaikan oleh nabinya tanpa ada karangan dari siapapun. Karena memang kita akui kitab itu berisi karangan juga. Karena nama tulisan tangan manusia itu pasti rentan karangan. Ya, pendapat Barnabas di situ ada, pendapat Paulus, bahkan surat zaman Paulus pada zaman Roma juga ada. Ini kan berarti isi kepala manusia, isi kepala Matius, isi pandangan Matius, isi pandangan Lukas. Gua tidak. Murni semuanya dari Allah gitu. Bukan pandangan Nabi Muhammad, bukan pandangan sahabat, tidak. Allah sampaikan ke mulut Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, langsung Nabi Muhammad sampaikan. Di situ tidak ada tulisan campur tangan Nabi Muhammad atau sahabat.
Misalnya itu bagiannya ada di hadis. Nah, itu kerennya Quran. Ya, itu bedanya dengan Alkitab. Jadi itu agar Anda paham ya. Penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua, bagi kita semua ya. Bagikan sebanyak-banyak agar Anda paham. Jadi ada lagi nih umat Kristen yang mengatakan, "Ih, kok pakai Injil Barnabas? Ih, kok pakai itu gitu kan?" Ya, itulah metode Quran. Itu yang Islam yang secara logika dan ilmiah menjelaskan semuanya gitu, memahami semuanya guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.